Sugeng dalu. Rahayu, rahayu dari Timur Bengawan. Ketika kemarin ada yang bilang, Mas Eyang itu wejangannya mirip dengan Eyang Pamungkas. Ya, ketika engkau menjadi seorang pelaku spiritual dan pelaku spiritual yang sudah benar-benar melakukannya, tidak hanya menanam kata-kata dan menuai kata-kata dan akhirnya berkata-kata, tidak peduli semaucing segabut apa penampilanmu, mau kau dengan celana sobek-sobek, mau kau dengan topi ini, mau kau dengan peci, mau kau dengan berbagai macam atribut, itu hanyalah sebuah atribut. Atribut itu membantumu menyembunyikan identitas yang aslinya, dan juga bisa membantumu menutupi identitas yang aslinya, ya, membantumu menampilkan identitas yang aslinya dan membantumu menutupi identitas yang aslinya. Jadi simbol yang sebenarnya jahat dikasih simbol kelihatan baik, yang sebenarnya baik dikasih simbol kelihatan jahat. Simbolnya pakaian, simbolnya adalah atribut. Makanya ketika engkau berpakaian compang-camping dan ketika engkau berseragam, maka akan beda. Itulah gunanya atribut. Ya, seperti itu. Nah, yang dimaksud Sang Satrio Piningit berbadan manusia, ya, setengah manusia setengah dewa. Ketika engkau itu mampu menemukan yang namanya Nur Cahyo itu, otomatis kau akan seperti pangeran, seperti dewa. Ya, pola pikirmu, berpikirmu, tingkah lakumu, tindakanmu, dan semuanya. Tapi ketika itu muncul, kau harus menyembunyikan identitasmu dengan atributmu. Tentu saja kenapa engkau harus menyembunyikannya, supaya orang melihatmu, engkau ini tidak seperti yang mereka kira, dan hanya orang-orang yang mempunyai Nur Cahyo yang hanya bisa melihatmu, siapakah engkau sebenarnya. Kenapa Sang Satrio itu berpakaian tidak pantas? Karena di dalam hatinya ada rasa adil, ada rasa welas asih, ada rasa ketulusan, ada rasa keikhlasan. Ketika rasa keikhlasan itu dimunculkan, maka banyak orang yang datang, banyak orang yang akan meminta nasihat, banyak orang yang akan mengganggunya di dalam samatinya, karena belum saatnya. Maka beliau menutupinya dengan berpakaian tidak pantas, supaya orang yang hanya mempunyai Nur Cahyo, yang hanya mempunyai kesadaran spiritual yang sudah ketemu, yang Pamungkas katakan, seperti yang juga yang Begawan katakan, menemukan atom, partikel lembut, metafisika. Fisika mempunyai rumus yang jelas, tetapi metafisika rumusnya susah untuk dicari. Ketika engkau menemukan atom atau cakra Nur Cahyo dengan samati, itu hanya bisa dengan samati. Kenapa yang mengibaratkan bermain sepak bola, memancing, bermain biliar lebih fokus daripada engkau
memohon kepada Sang Maha. Karena ketika engkau memohon kepada Sang Maha, pikiranmu tidak fokus. Karena engkau punya permintaan, banyak permintaan. Bahkan ketika jemuranku kehujanan, tidak fokus. Tetapi lihatlah, jika orang mempunyai hobi dan keinginan, dia fokus ke situ. Pemain sepak bola meskipun hujan, dia akan intens. Dia akan intens, terlibat, tetap terlibat, tidak berhenti. Begitu juga jika orang mempunyai hobi memancing, tidak peduli anaknya jatuh atau apa, dia akan fokus memancing. Dikabarin apapun, dia akan tetap memancing. Nah, tetapi itu tidak diimplementasikan dalam kenyataan. Yang Eyang ambil hanyalah bagaimana engkau mengerti, memahami fokus. Nah, fokus itu samadhi. Dengan samadhi, engkau akan menjadi manusia berbadan dewa atau pangeran. Begitu juga sang satrio, otomatis, karena sudah menurunkan egonya. Tetapi beliau mampu menjadi apapun. Ketika beliau menginginkan menjadi orang yang selengean, orang yang berpakaian tidak pantas, apapun mampu beliau lakukan. Ya, life, it's life. We need a balancing of life. Jadi jika kamu ada dalam sebuah semesta yang harus cucu-cucu semua lakukan adalah balancing of life, keseimbangan. When you find the meaning of balancing of life, you will be a half a human and a half God. Itu dia. Mungkin kenapa yang mirip, karena yang terlibat dan yang juga melakukan. Ketika engkau terlibat dan engkau melakukan, ketika pengalaman baik dan buruk sudah kau lakukan, maka titik kesempurnaan itu akan ada. Dan itu hanya dengan samadhi, fokus. Rahayu dari timur pengawan.